Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai hamba Allah kita harus mempunyai akhlak al-khauf dan akhlak ar-roja. Apa itu al-khauf? Al-khauf adalah faz'ul qalbi min makruh yanaluhu aw min mahbubin yafutuhu. Al-khauf adalah kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang dicintainya. Itulah al-khauf. Sering orang mengatakan takut, tapi al-khauf itulah definisinya. Di dalam Islam, semua rasa takut harus bersumber dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang paling berhak untuk ditakuti oleh setiap orang yang mengaku beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 13, ala tuqatiluna qauman, mengapa kalian tidak memerangi suatu kaum, nakathu aymanahum, yang mereka mengingkari janji-janji mereka, wahammu bi ikhrajir rasul, dan mereka niat mau mengeluarkan rasul, wahum bada'ukum awwala marrah, mereka yang pertama kali melakukan hal itu. Mengapa kamu tidak memerangi mereka itu? Kemudian Allah berfirman, atakhshawnahum, apakah kalian itu takut kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Allah lah yang berhak kamu takuti, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar menjadi orang yang beriman. Said Sabiq berpendapat ada dua sebab kenapa seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, karena orang itu mengenal Allah, sehingga dikatakan khauful arifin, yaitu takutnya orang-orang yang mengenal Allah. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Fatir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang pandai, yang
takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin orang mempunyai ilmu, seorang yang mempunyai intelektualitas yang tinggi, maka seharusnya dia itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan khauful arifin, yaitu orang yang takut karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, oleh karena itu, belilah seorang yang paling takut kepadanya. Jadi siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inni la'a'lamukum billah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku yang paling mengenal Allah, wa asyaddukum lahu khasyah, dan sayalah yang paling takut kepadanya. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kebiasaan yang memang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan adalah salat malam, tahajud, ruku, sujud. Suatu hari Aisyah mencari mana suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Dipegangnya kakinya, oh sedang sujud Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa lagi? Engkau adalah Rasulullah, engkau sudah maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni apabila melakukan perbuatan dosa. Engkau sudah seperti itu, ngapain malam-malam kamu bangun ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hai Aisyah, afala akun abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dibandingkan kesyukuranku dengan nikmat Allah yang diberikannya kepadaku, sungguh tidak sebanding. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa dia itu takut? Karena dosa-dosanya yang dilakukan, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira orang yang berbuat dosa itu lantas tenang hatinya. Dilihat dari aspek psikologis, ada orang yang kena penyakit jiwa. Karena apa? Karena selalu dihantui oleh dosa-dosanya. Dia tidak tenang, sehingga dia kena penyakit jiwa, dihantui oleh perasaan dosanya. Jangan dikira orang yang membunuh manusia itu, membegal manusia itu, lantas dia aman, tenang hatinya. Jangan dikira. Mereka akan gundah terus hatinya, dibayang-bayangi oleh perbuatan dosanya. Itu di dunia. Belum nanti di hari akhirat, ketika dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mau bertobat. Selanjutnya Syabik mengatakan ada dua dampak positif dari perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua dampak positif? Pertama adalah melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dan memberantas kemungkaran secara tegas tanpa ada rasa takut kepada makhluk yang menghambatnya. Dia tidak ada perasaan takut itu. Iya, dalam perjalanan spiritual orang, kadang-kadang orang itu mengalami hal ini. Kadang-kadang ditatangi
oleh seseorang yang mengaku dirinya entah apa, memaknya sesuatu, dikira bahwa dia ini takut, dia tidak mau. Aku bersumpah, sampai dia mengatakan, saya biasa menangkap orang jam 2 malam, jam 2 pagi saya tangkap. Akhirnya tidak mau. Enggak, ini prinsip, ini kebenaran, tidak mau itu, tidak mau melakukan, tidak mau. Jangan kamu memaksa seseorang. Akhirnya dia lemah. Kemudian, kamu tidak takut? Orang itu mengatakan, saya tidak takut, yang aku takuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kamu. Begitu dulu juga sikap para rasul, dulu juga sikap para pejuang yang seperti itu. Di dalam hal ini, keberanian inilah yang dimiliki para rasul dalam menyampaikan risalah ilahiyahnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 29 Allah berfirman, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Mereka orang yang menyampaikan risalah Allah, wa yakhshawnahu, dan mereka itu takut kepadanya, takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada seseorang illallah, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukup bagi Allah yang akan memberikan pertimbangan, perhitungan. Cukup bagi Allah yang memeliharanya. Yang kedua, menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukannya, dan dia menjauhkan dari segala macam bentuk-bentuk kefasikan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah di dalam dirinya mempunyai perasaan khauf, maka dia sadar tidak akan meneruskan kemaksiatan yang dilakukannya, dan tidak akan meneruskan bentuk-bentuk kefasikan yang dilakukannya. Senada apa yang disampaikan Said Sabiq di atas, Ahmad Farid menyatakan, orang yang takut kepada Allah bukan orang yang lantas mencucurkan air matanya lalu mengusapnya, tetapi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang meninggalkan sesuatu perbuatan yang ia takuti hukumannya, meninggalkan perbuatan yang dia takuti hukumannya. Begitu. Kemudian dalam rangka mencegah manusia berbuat kejahatan, apakah rasa takut kepada Allah tersebut tidak dapat ditukar dengan rasa takut terhadap ancaman hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang? Sekalipun orang muslim hanya boleh takut kepada Allah, tapi masih ada orang yang takut kepada makhluk Allah. Dia takut menyampaikan kebenaran karena takut dihukum mati, karena takut rezekinya dihambat, takut jabatannya dicopot. Untuk mengobati penyakit ini, Al-Quran menyatakan mati itu di tangan Allah sebelum ajal berpantang mati. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah manusia itu mati kecuali dengan izin Allah di waktu yang sudah ditentukan. Rizki itu di tangan Allah. Ini harus kita imani betul. Sehingga Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang yang melata di dunia ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah lah yang akan memberikan rizki kepadanya. Sehingga kalau ada orang tua yang takut tidak bisa memberi makan anaknya, Allah juga mengatakan,
Apa katanya? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kamu, kami yang memberikan rizki kepada anak-anakmu. Dalam ayat yang lain dibalik, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada anak-anakmu, kami yang memberikan rizki kepadamu. Yang kedua adalah raja. Raja itu adalah ta'liq al-qalbi bimahbubin fil mustaqbal, yaitu memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Raja harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Tanpa usaha namanya angan-angan atau tamanni, angan-angan. Hidup di dunia ini ibarat bercocok tanam, panennya nanti di hari akhirat. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka-mereka mengharap rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Al-Baqarah ayat 24. Seorang muslim harus mempunyai sikap roja. Bila beribadah dan beramal, dia penuh harap ibadah dan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Karena memang ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berbuat maksiat, kemudian menyadarinya, dia meminta ampun dan penuh harap Allah akan mengampuninya. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pengampun terhadap hambanya. Kita roja, mempunyai harapan seperti itu. Khusus mengenai ampunan, memang seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sifat putus asa itu merupakan sikap orang-orang kafir. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Surat Yusuf ayat 87. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka-mereka itu adalah orang-orang kafir. Kenapa berputus asa? Bukankah rahmat Allah lebih luas daripada marahnya? Bukanlah Allah akan mengampuni dosa anak Adam selagi dia masih meminta ampun kepadanya. Di dalam surat Ibrahim, surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad, wahai hambaku yang telah melanjutkan perbuatan-perbuatan, yang telah berasrafu ala anfusihim, yang telah berlebih-lebihan untuk melakukan perbuatan dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya kami sampaikan bahwa kedua sikap itu, khauf dan raja, harus berlangsung sejalan dan seimbang dalam diri seorang muslim. Kalau hanya membayangkan azab Allah, seseorang akan berputus asa masuk surga. Sebaliknya, kalau hanya membayangkan rahmat Allah, semua merasa dapat masuk surga. Karena itu al-khauf war raja di dalam diri kita sebagai akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala harus sejalan seimbang. Di dalam buku tauhid dikatakan bahwa salah satu di antara rukun ibadah atau usul al-ibadah 3 hal. Pertama adalah mahabbah, beribadah karena cintanya kepada Allah. Yang kedua al-khauf,
Yang ketiga, perasaan ar-raja. Itulah rukun ibadah di dalam Islam. Adapun syaratnya adalah dua, ibadah itu diterima oleh Allah. Pertama adalah al-ikhlas, betul-betul ikhlas mencari ridha Allah. Yang kedua adalah muwafaqatus syariah al-islamiyah, yaitu kesesuaian ibadah itu dengan syariat, dengan agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.